Perkenalkan, nama saya Gradiana Sandriani, NIM 2102030089. Kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku yang berjudul Konsep Penting dalam Sosiologi. Nama penulis Anthony Giddens dan Philip W. Sutton. Penerbit Politipress, tahun terbit 2014. Jumlah halaman 446. ISBN 9780745684277. Buku ini berisi 10 tema materi konsep penting dalam sosiologi. Beberapa konsep sosiologis sudah sangat lama dan telah bertahan dalam ujian waktu dengan sangat baik. Kelas, status, birokrasi, kapitalisme, gender, kemiskinan, keluarga, dan kekuasaan tetap menjadi dasar bagi bisnis melakukan sosiologi. Buku ini membuat kontribusi untuk tugas ini dengan memperkenalkan beberapa konsep esensial sosiologi. Banyak di antaranya bertindak sebagai rambu-rambu untuk perkembangan tertentu dalam sosiologi di atas 150 tahun terakhir atau lebih. Selanjutnya, pokok-pokok bahasan. Tema yang pertama, berpikir secara sosiologis. Yang pertama, ceramah. Cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang bersatu dengan asumsi umum. Yang kedua, globalisasi. Berbagai proses yang mengalami populasi manusia yang terdispersi secara geografis dibawa ke kontak yang lebih dekat dan lebih langsung satu sama lain. Yang ketiga, modernisasi. Periode pencerahan Eropa abad ke-21. Yang keempat, postmodernitas, masa historis. Yang kelima, rasionalisasi. Proses sosial dan manfaat tradisional digantikan oleh peraturan dan prosedur metodis. Yang keenam, struktur atau badan. Konseptual berakar pada usaha sosiologi untuk memahami keseimbangan relatif antara pengaruh masyarakat terhadap individu dan kebebasan individu untuk bertindak. Tema yang kedua, melakukan sosiologi. Yang pertama, tipe ideal, sebuah konstruksi murni yang baru. Yang kedua, metode kualitatif atau kuantitatif. Dasar antara pendekatan terhadap penelitian yang mencari pengetahuan mendalam dengan mengetuk proses penalaran dan pengambilan keputusan subjek. Yang ketiga, realisme, pendekatan penelitian sosial yang berkeras mengenai adanya kenyataan eksternal yang objektif. Yang keempat, refleksivitas, berbagai karakterisasi hubungan antara pengetahuan dan masyarakat. Yang kelima, sains, metode untuk mendapatkan pengetahuan yang sah dan dapat diandalkan tentang dunia berdasarkan teori pengujian terhadap bukti yang dikumpulkan. Yang keenam, konstruksi sosial, pendekatan terhadap sosiologi yang merupakan agnostik. Selanjutnya, tema ketiga, lingkungan dan urbanisme. Yang pertama, pengasingan, pemisahan atau keterlibatan manusia dari beberapa aspek penting dan dari sifat mereka atau dari masyarakat. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah alam, planet bumi, bukan lingkungan ekonomi, lingkungan bisnis, atau ciptaan manusia lainnya. Yang ketiga, industrialisasi. Prosesnya dimulai pada Inggris abad ke-18 dan Eropa, mengganti tenaga kerja manusia dan hewan dengan mesin, terutama di bidang produksi dan pekerjaan. Yang keempat, migrasi. Pergerakan orang dari satu wilayah geografis ke wilayah yang lainnya. Yang kelima, risiko. Upaya untuk menghindari atau mengurangi potensi bahaya, terutama yang diproduksi sebagai produk
produktivitas manusia. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Sebuah pendekatan yang menggabungkan konservasi jangka panjang lingkungan alam global dengan pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Yang ketujuh, urbanisme. Cara hidup yang sangat mobile dengan orang-orang yang bergerak di sekitar untuk bekerja dan perjalanan yang menciptakan ikatan sosial yang lemah. Selanjutnya, tema 4, struktur masyarakat. Yang pertama, birokrasi, jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis. Yang kedua, kapitalisme, sistem ekonomi yang berasal dari barat. Yang ketiga, konsumerisme, cara hidup yang umum terjadi pada masyarakat yang relatif kaya, yang mendorong pembelian barang konsumsi terus-menerus. Yang keempat, divisi tenaga kerja, yang memisahkan pemisahan tugas kerja dan pekerjaan dalam proses produksi. Yang kelima, pendidikan, lembaga sosial yang mempromosikan dan memungkinkan transmisi pengetahuan dan keterampilan melintasi generasi. Yang keenam, organisasi, bantuan sosial atau entitas kolektif yang terstruktur secara internal untuk memenuhi kebutuhan sosial atau mengejar tujuan tertentu. Selanjutnya, tema 5, peluang hidup yang tidak sama. Yang pertama, kelas, posisi ekonomi relatif kelompok sosial besar. Yang kedua, jenis kelamin, harapan sosial, budaya, dan psikologis, sifat dan perilaku yang dianggap sesuai untuk anggota masyarakat tertentu. Gender mengacu pada perbedaan psikologis, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, persimpangan, jaringan kesenjangan sosial termasuk kelas, ras, atau etnis yang menghasilkan pola diskriminasi yang lebih kompleks daripada konseptualisasi dan satu dimensi memungkinkan. Yang keempat, patriarki, dominasi sistematis perempuan oleh laki-laki di beberapa atau semua bidang dan institusi masyarakat. Yang kelima, kemiskinan, kondisi tidak memiliki akses ke hal-hal yang dianggap dasar atau normal dalam satu masyarakat. Yang keenam, ras dan etnis. Ras mengacu pada berbagai atribut atau kompetensi ditetapkan berdasarkan fitur yang dibumikan secara biologis. Etnis mengacu pada kelompok sosial yang anggotanya berbagai kesadaran yang berbeda tentang kesamaan identitas budaya. Yang ketujuh, mobilitas sosial, pergerakan individu atau kelompok antara posisi sosial ekonomi atau turun hierarki dalam sistem stratifikasi. Yang kedelapan, status, kehormatan sosial atau prestasi yang diberikan kepada seorang atau kelompok. Selanjutnya, tema 6, hubungan dan jalan hidup. Yang pertama, masyarakat, sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu atau yang memiliki minat bersama tertentu, yang terlibat dalam suatu interaksi yang sistematis. Yang kedua, keluarga, sekelompok individu yang terikat hubungan darah, pernikahan atau adopsi yang membentuk unit sosial ekonomi. Yang ketiga, kursus hidup, gerakan individu melalui berbagai sosial, menciptakan transisi selama hidup mereka. Yang keempat, jaringan, satu set hubungan sosial, informal atau formal yang menghubungkan satu orang ke orang lainnya. Yang kelima, seks, hubungan karakteristik seksual dan perilaku seksual manusia melibatkan aspek sosial, biologis, fisik, dan emosional. Yang keenam, sosialisasi, proses di mana anggota masyarakat baru mengembangkan kesadaran akan norma dan nilai sosial dan membantu mereka mencapai rasa diri yang berbeda. Tema yang ketujuh, interaksi dan komunikasi. Yang pertama, budaya, cara hidup termasuk pengetahuan, kebiasaan, norma, hukum, dan kepercayaan yang mencirikan masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Yang kedua, identitas, aspek karakter individu atau karakter kelompok. Yang ketiga, ideologi, ide-ide atau akal sehat dan kepercayaan luas dalam masyarakat yang melayani. Yang keempat, interaksi,
bentuk pertemuan sosial dalam situasi formal atau informal antara 2 atau 3 orang lainnya. Yang kelima, media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film yang dirancang untuk menjangkau khalayak yang sangat besar. Yang keenam, ruang publik. Arena debat atau diskusi publik dalam masyarakat modern terdiri dari banyak ruang formal dan informal. Selanjutnya, tema yang ke-8, kesehatan, penyakit, dan tubuh. Yang pertama, biomedis. Model praktek medis barat dan di mana penyakit ini didefinisikan secara objektif sesuai dengan adanya gejala fisik yang diakui. Yang kedua, medisiasi, mempromosikan proses dengan urusan gaya hidup. Yang ketiga, peran sakit, konsepsi yang dirancang oleh Claude Parons untuk menjelaskan ekspektasi sosial yang menyertai penyakit dan perilaku orang sakit. Yang keempat, model sosial disabilitas, pendekatan yang menempatkan penyebab yang terkait dengan kecacatan di dalam masyarakat dan organisasinya dan bukan di dalam organ individu. Yang kelima, diri sosial, pembentukan kesadaran diri yang diciptakan sebagai organisme manusia individual bereaksi terhadap beragam reaksi orang lain terhadapnya. Selanjutnya, tema yang ke-9, kejahatan dan kontrol sosial. Yang pertama, anomie, merasa kecemasan dan ketenuhan yang parah akibat pengalaman kurang normal sosial yang efektif. Yang kedua, penyimpangan, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang diterima secara luas di masyarakat. Yang ketiga, pelabelan, proses di mana beberapa individu dan kelompok sosial diidentifikasi memiliki karakteristik tertentu oleh orang lain. Yang keempat, kepanikan moral, kaum besar dalam satu kelompok atau jenis perilaku tertentu yang dianggap sebagai simptomatik dari mode sosial dan moral yang lebih umum. Yang kelima, keadilan restoratif. Hukum dan teori proses keadilan pidana berfokus pada perbaikan bahaya yang disebabkan oleh korban dengan kejahatan. Yang keenam, kontrol sosial, mekanisme formal dan informal dan kontrol internal. Yang terakhir, tema 10, sosiologi politis. Yang pertama, otoritas, kekuatan yang sah dalam satu kelompok atau kelompok lainnya yang bertahan lebih banyak. Yang kedua, kewarganegaraan, status yang diberikan kepada individu dalam bangsa atau komunitas politik tertentu. Yang ketiga, masyarakat sipil, kehidupan yang terdiri dari semua jaringan, asosiasi sukarela, bisnis, klub, organisasi, dan keluarga yang dibentuk oleh warga secara independen. Yang keempat, konflik, perjuangan untuk supremasi antara kelompok sosial yang melibatkan ketegangan, perpecahan, dan kepentingan bersaing. Yang kelima, demokrasi, sistem politik yang menyediakan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik. Yang keenam, negara bangsa, kombinasi sebuah komunitas besar, bangsa, dan sebuah bentuk teritorial, politik, atau negara bagian menciptakan entitas budaya politik. Yang ketujuh, kekuasaan, daya konsep yang sangat diperebutkan, namun secara luas kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka atau lebih sedikit kepentingan mereka. Yang terakhir, gerakan sosial, sebuah upaya kolektif untuk lebih menginginkan minat bersama atau aman dengan tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.